gitu kan. Dan Aldi tahan dulu karena speech lo kan tunggu di sini. DPI masuki waktunya MU TV di mana Sesko Airlines kembali hadir untuk membawa King MU terbang ke posisi 3. Apa yang lo mau sampein di buat Mas Haryo dan Adiani yang masih ragu sama seorang Michael Carrick? Kan gue bilang juga apa? Antum-antum sekalian pada ragu-ragu semua. Mereka apa sih prediksinya nggak ada yang menang ya? Draw. Kalau kemarin kan MU menang, prediksi kita. Kalah. MU kalah. Wow. Kalau itu yang Everton. Ali Bozir yakin MU. Karena dia habis diajar fans MU banyak. Sejak MU nggak punya peluang lawan. Analisis. Janganlah kebencianmu terhadap satu klub membutakan. Tapi lo setuju gak kemarin babak pertama mainnya nggak nyaman di MU ya? Ya itu adalah penampilan mungkin di first 30 terburuk di era Michael Carrick sebagai pelatih sementara Manchester United. XG-nya 0,01, mentoknya di 0,07. Itu juga sangat miris sekali. Dengan kebobolan dengan cara seperti itu di menit keempat, Lacroix bisa dengan nyamannya ngadalin Lenny Yoro dengan slow motion lagi, gaya defending yang sangat aneh. Dan kemudian menjadi satu keadaan di mana Palace lagi kalau di Old Trafford kan 6 laga terakhir 4 kemenangan, mereka coba untuk bisa meraih kemenangan kelima, tapi sayangnya itu dia ada momen di mana Lacroix melakukan satu challenge yang konyol sehingga memutarbalikkan keadaan di match yang sebenarnya berpotensi. Palace bahkan menurut gua kalau main 11 lawan 11 bukan nggak mungkin bisa unggul 2-0 duluan. Masih tetap ada dalilnya ya. Masih kelas ya. Nggak mau bilang gitu ya MU. Oh enggak, respon. Kalau tadi kan sebenarnya tuh Panji tuh mancing sebenarnya. Kalau respon, kayak bentar gue dulu. Tadi Panji tuh mancing. Babak pertamanya sebenarnya biasa aja ya. Itu tuh mancing. Yes, respon MU di babak kedua. Bukan. Nggak nyampe babak kedua. Dari menit 30 sampai menit ke 45. Tuh, pinter. Possession wise. Tuh, karena gue yang kerja pertandingan. Nah, itu paham ya udah. Gue nonton. Lu kerja tampilkan di sini. 81% possession dengan chances yang mereka ciptakan dengan Casemiro yang punya peluang juga sangat bagus tapi gagal di-convert menjadi gol. Respon dengan mid game management dari Michael Carrick lumayan oke. How they started dengan Šeško yang untuk kali pertama lumayan sebagai starter. Bilang oke aja. So bad, man. Bilang oke aja sih. Gini. 0 sampai 30 dari kick off sampai Liverpool, 30 that's a mess. Liverpool yang lawan West Ham itu kacau balau juga. 1, sekian XG-nya. MU 2. Berarti tim menghadapi tim yang biasanya menang di Old pertama di babak Trafford. kedua ya. Di babak kedua, tapi kan respon di babak kedua dong. Betul ya, itu kalau ya. Liverpool babak pertama bagus, babak kedua babak pertama jelek, babak kedua makin jelek. Beruntung lawannya West Ham lebih jelek lagi. Respon dari babak kedua ketika Glasner harus tampil dengan timnya kekurangan satu pemain kunci, Lacroix. Nah, Itu ini kan ada Chelsea minus kurang pemain, mainnya tetap oke. Apa? Chelsea nggak ada satu pemain. Chelsea shit, man. Gampang ke ininya ya. Chelsea nggak usah kita omongin. Tim sangat buruk. Apresiasi. semuanya pada merayakan cuma Chelsea doang yang nggak merayakan apa-apa hari ini ya. Chelsea kita nggak patut kita bicarakan di conversation sepak bola elit Inggris. Nggak perlu gue ya. Lu diwakili kanan kiri. Bagus. Jadi gue suka nih. Boran. Itu dari seorang hadiah nih. Gila, ini gue cukup ini aja. Pirlo. Karena gue cukup kecewa dengan apa bagaimana game Chelsea Arsenal berlangsung. Gue expect ada satu harapan bahwa Chelsea bisa melayani Arsenal. Tapi menang nggak kecewa. United dengan kemarin ini membuat gue semakin terkejut dengan Michael Carrick. CV-nya semakin mentereng karena sekarang ada comeback-nya. Terkejutnya gimana? Ada comeback-nya. Bisa out of karakter. Bisa begitu juga. Bisa. Gue bikin Adiani yang selamat pemirsa kembali dalam pertandingan. Hari ini kita bikin Lo tinggal Lo tinggal bikin binder doang bisa begitu nggak? Doain aja bisa aja. Gue pikir gimana mas? Kagetnya gimana bisa? Ini sisi lain Adiani. Sisi lain Adiani. Nah, tapi kan ada komentar-komentar miring yang bilang tadi termasuk soal Adiani bilang ada momentum yang membuat menguntungkan MU kartu merah dan juga penalti. Tapi kita ngomongin dulu dari sudut law of the game-nya lah. Lo kan paling jago soal ngomongin. Tadi bilang itu first kontaknya di luar kotak penalti. Tapi kan sambil berlanjut kontaknya berlanjut sama kotak penalti gitu kan. Itu yang gue terkejut juga, Glasner mengatakan seperti itu. The first initial contact was outside the box sehingga harusnya di situ udah diperuitin. Iya kalau dia mau ngambil inisiatif Dokso, dia ambil situ kartu merah which is hanya tendangan bebas. Itu kan biasa sangat sering dilakukan seperti itu gitu.
Tapi kalau initial kontaknya di luar, tapi tetap berlanjut sampai ke dalam, Follow itu through ya. itu pintarnya Kunya. Nah, iya. Kunya Benar. tetap nahan, nggak mau jatuh sebelum dia masuk kotak penalti. Betul. Karena dia tahu tangannya masih ada Masih di ada, bahu masih dia. ada. Selama tangan itu Kalau tangan ada orang yang ada, tapi orang yang ada gimana ya? Ada. Itu siapa? Ada serem. Itu ya. Follow begitu through. follow through atau ya kan waktu itu juga ada pelanggaran di mana siapa ya? Lupa gue Meluk, ya. meluk dan dia meluknya sampai ke dalam kotak penalti dan baru jatuh di dalam kotak penalti. Emang inisialnya di luar. Iya. Kemarin juga inisialnya di luar tapi sampai dia jatuhnya di dalam dan itu belum dilepas tangannya, Kontaknya itu masih tetap ada. masih Iya. sebuah Iya, pelanggaran. gue juga setuju. Kalau itu sebuah dokso, gue pikir itu nggak akan nggak jadi kartu merah gitu lah. Itu JMT pasti nggak tahu dokso apa itu, taunya racun itu binatang tuh dokso. Tokso. Tapi akhirnya setelah di review VAR dianggap sebagai orang terakhir, dianggap sebagai obvious goal scoring opportunity, ya udah akhirnya semuanya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Satu memang dia sampai ke dalam itu menjadi kartu pelanggaran untuk penalti dan juga itu sebagai orang terakhir yang menjatuhkan dia. Karena kalau itu kan udah pasti pelanggaran yang lu tidak ingin memenangkan bola. Kalau lo narik orang, kalau lo meluk orang, kalau lo cross terhadap orang, itu lu nggak berusaha memenangkan bola gitu. Tapi kalau lo sliding masih mungkin. Slidingnya ada di luar dalam. kotak penalti, jatuhnya di dalam ya. Iya, itu kan dia ada upaya untuk bisa mengini bola, tapi bolanya nggak kena, akhirnya kena kaki jadi penalti. Dia nggak jadi kartu merah, tapi kartu kuning. Masih sangat sering terjadi seperti itu. Iya. Tapi ketika itu tangan, yang pasti lo nggak ingin memenangkan bola, tapi lo ingin menjatuhkan lawan, otomatis itu menjadi sebuah pelanggaran dan ya memang layak diganjar kartu merah. Kalau itu memang orang terakhir. Ada tambahan dari kalian? Ya kalau gue setuju bahwa ini layak penalti. Emang pertamanya itu di luar kotak penalti. Tapi kebodohan dari Lacroix adalah begitu pemain masuk dan tangan lu tetap ada di pundak, nggak dilepas pundakunya, itu kebodohannya. Apakah Kunya diving? Yes. Dia dimanfaatkan itu kan. Tapi apakah divingnya smart? Yes. Yes, ya. Buat gue ini art of diving yang nggak dimiliki sama semua winger-winger, nggak dimiliki sama semua striker-striker di Eropa saat ini gitu, bahwa Latin jago biasanya kayak gitu emang. Iya. Latin Amerika kan, Latin kalau di ya. Latin oke ya, di Eropa Iya kan, terlalu plain, terlalu Gabriel plain. kan gitu kan kemarin. Iya. Ya, Iya, jatuh. Gabriel juga namanya juga kan. Latin. Oh. Jadi buat gua ini diving memang, tapi dimanfaatkan dengan baik. Dan kalau teman-teman sekarang coba lihat lagi, apakah itu orang terakhir? Enggak juga. Karena kalau kita sedikit geser kamera kan ada pemain lagi. Di kanan. Iya. Ini pernah terjadi di game Arsenal. Wih, inget banget makanya ya. Yes, dianggap meskipun ada di game ada orang di kanannya, tapi dianggapnya orang terakhir. Jadi istilah orang terakhir ini makin geser lagi, makin subjektif kepada wasit. Apakah kalau dulu orang terakhir ya benar-benar abis dia kiper langsung. Ya, ya. Kalau sekarang tuh makin berkembang lagi gitu. Jadi buat gua Makin saks peraturannya mas makin sekarang. yes, kalau itu Terutama dalam corner. Itu kan banyak foul sebetulnya ya. terlalu banyak Nah, foul. ini yang gue gak suka sih. Gue udah terlalu menunjukkan banyak dari 3 tahun foul. lalu loh mas. Iya, terlalu banyak foul dan terlalu jadi kayak Kalau zaman mau dulu- apa rugby lu jadinya lu. Iya, Zaman kayak dulu rugby kan. udah pasti foul itu Iya ya. kan, Iya, zaman dulu iya. kan mengganggu pergerakan kipernya Iya, udah pasti udah, foul gitu. Sekarang udah. dibiarkan gitu kan. Sedikit kesentuh aja kiper tuh dulu udah jadi foul. Jadi buat Simpan buat nanti. Iya. Itu kan tahu Chelsea Arsenal kan. Tapi gue suka kalau ada challenge Arsenal, casing pointnya di set pieces, dia ganggu goalkeeper. Kalau menurut gue justru itu juga art. Dan gue suka dengan keadaan di mana referee melepas challenge yang berpotensi mungkin foul di Europe juga mungkin dia call sebagai foul, tapi di Premier League nggak. Menurut gue itu part of the sport, ada kontak yang seperti itu, dan ini justru membuat semakin seru bagaimana cara menetralisir keunggulan-keunggulan dari set pieces dari Arsenal, dari Brentford misalnya. Kalau untuk Chris Kavanagh, dia sangat hati-hati karena dia melakukan kekacauan di FA Cup match Newcastle Gila sih, Aston Villa Everton dengan Newcastle, ya. gol Tammy Abraham offside di Sahin, kemudian juga ada Luka Dini dengan horrible challenge dilepas, ada handball juga di situ. Tapi Eva belum ada VAR ya. Di FA Cup nggak ada VAR. Belum, sampai semifinal. Karena nggak Oh, semua semifinal kan dia baru ada. Ya, dan karena nggak semua stadionnya Nggak bisa punya. untuk punya 20 sampai 30 kalah sama Liga 2. Liga 2 7 kamera aja bisa VR. Oh. Luar biasa. Kalah. Luar biasa. Makanya ada offside yang cuma Udah di karir lagi bagus. Bagus, Mas. Karir lagi bagus. Di mana? Kok lama banget dia nontonnya? Karena kamera cuma satu doang. Karir lagi bagus. Nah, Udah. kalau untuk Chris Kavanagh kemarin dengan Matheus Cunha dan Lacroix dengan durasi challenge yang dilakukan dari luar kotak penalti masuk ke dalam, ada continuation itu yang dianggap oleh rules sebagai titik akhir dari challenge tersebut sebagai sebuah foul. Kemudian dia menunggu Paul Tierney sebagai referee VAR yang untuk melihat apakah possible red card atau enggak untuk Lacroix karena Doxo mungkin in play, dan memang ia
Mungkin kalau sedikit gue boleh tambahin, bukan perkara last defender tapi jarak antara Dean Henderson dengan Matheus Cunha yang diperhitungkan. Apakah Henderson akan lebih dulu sampai ke bola atau Matheus Cunha? Ini yang menjadi perdebatan via referee dengan on-field referee, dan kemudian sepertinya dianggap bahwa Cunha akan menggapai bola terlebih dahulu. Jadi ada proximity di situ yang menguntungkan untuk Cunha kalau dia tidak diganggu oleh Lacroix. Oleh karenanya Doxo is in play dan red card sangat tepat ya untuk outcome dari challenge Lacroix. Di, lo ngeliat Sesko gimana? Nih, gue baru kemarin di malam diserang banyak haters kan, karena gue bilang 5 Diserang kenapa lu? 6 Oh, dia nyerang juga, Ji. Enggak, karena kan gue selalu bilangnya Sesko itu adalah pemain yang belum layak menjadi starting line up buat MU menurut gue. Dengan gaya mainnya Carrick ya menurut gue ya. Kalau hanya untuk menjadi alternatif di saat lagi buntu, iya. Cuman untuk dia main 90 menit atau 80 menit sebagai starter, menurut gue dengan gaya mainnya yang agak lambat untuk memberikan pressing, memberikan involvement of the game, menurut gue kurang. Kemarin tapi untuk pertama kali jadi starter kan. Nah, lo ngeliat kemarin dia gimana di bawah Carrick, kan sejauh ini dia lebih banyak terlibat jadi super sub dari bench 5 pertandingan apa 6 pertandingan, baru kemarin jadi starter. Gimana lo ngeliatnya? Puncaknya di game menghadapi Everton sih. Oke. Di game menghadapi Everton, Sesko mulai ngerasa bahwa ini tim gua tahu cara handle-nya, gua tahu cara bagaimana memaksimalkan peluang dari tim ini. Itulah kenapa pada akhirnya dia dipilih menjadi starter di game menghadapi Palace kemarin. Dan buat gua, yes, begitu Sesko dijadikan starter, tidak seefektif saat dia menjadi super sub. Bikin gol, yes, karena emang dia punya jangkauan atau lompatan yang sangat tinggi juga, disebut makanya Sesko Airs, karena emang dia punya jangkauan lompatan yang sangat tinggi. Dan buat gua, pinternya Carrick adalah saat lawan 3 back dan saat lawan 4 back itu harus punya treatment yang berbeda. Itulah kenapa saat pakai 4 back lu milih striker atau Bemo atau Sesko yang lebih fluid. Tapi saat lu punya lawan lu 3 back seperti Palace kemarin, dipasang satu striker, tujuannya apa? Untuk memecah lini pertahanan. Ini lagi-lagi jelinya seorang Carrick yang mungkin nggak begitu kelihatan dari luar lapangan gitu. Jadi Tapi it doesn't work pada akhirnya menang di awal match karena 10 pemain. Iya betul, makanya jadi MU menang karena 10 pemain aja. Exactly. Karena pas 11 lawan 11. Kalau 11 lawan 11 MU kalah. Draw. Karena 11 lawan 11. Berarti Carrick bagusnya kalau lawan 10 pemain. Nah, karena 11 lawan 11 lo kemarin kan matchnya. United sangat susah dengan front three-nya juga dengan midfield three-nya untuk bisa tampil fluid. Karena Crystal Palace mendinai semua spaces yang ada dengan bermain narrow dan compact. Dan itu membuat situasinya sangat sulit. United harus stretch ke flank tapi nggak efektif. Ini yang membuat keadaannya sempat Sesko nggak menjadi pemain yang punya impact signifikan. 7 touches di first half bukanlah outcome terbaik, tapi kemudian semua berubah. Iya, awal berubah ketika di babak kedua gitu kan. Dan ini kredit juga buat Michael Carrick dengan coachingnya kepada Sesko. Sekarang dia punya confidence yang luar biasa. Dia bisa menyambut bola-bola karena servisnya lebih luar biasa diberikan untuk Sesko ketimbang di era Ruben Amorim. Dan ini yang membuat Michael Carrick tahu betul bagaimana untuk bisa mengaktifkan Sesko dalam kondisi kemarin Palace sudah cukup timpang di zona. Iya, karena zamannya Amorim yang biasa menservisnya Sesko disuruh bertahan. Nomor 6. Nomor 6. Sekarang di zamannya Carrick yang orang yang punya output serangan dalam bentuk assist ataupun gol disuruh lebih stay di depan. Tujuannya untuk memservis lawan, menservis teman. Jadi buat gua lagi-lagi Carrick, dan buat gua bukan soal layak apa enggak jadi starter sih Ji, karena itu pure semua pilihan dari pelatih gitu. Balik lagi ke pemilihan lawan, treatment dari lawan. Tapi menurut gua dari 7 game dia sekali jadi starter ya itu ada masalah bahwa dia emang belum fit menurut gua untuk secara overall dia main di skemanya Carrick menurut gua lebih ya. fit Belum di skemanya Carrick maksudnya. Bemo atau punya. Iya, untuk skemanya Carrick ya. Lebih cocok maksud lo kan? Iya, lebih cocok dalam memainkan pressing dan segala macam. Karena dia agak lambat kan sebenarnya. Lebih lambat. Menurut gua lambat untuk pressing ya. Enggak, untuk involvement of the game ya, lo nggak bisa kalau dia sprint lo kenceng kan nggak pakai bola gitu. Cuman kalau involve ngikutin ritme permainan tinggi, di mana nggak lincah ya, mau punya dia jauh dari sisi speednya. Itu ya. Makanya orang tuh sering menyalahartikan kata-kata gue tuh bilangnya Sesko lambat. Bukan soal lambat dalam lo lari, lo sprint lawan Tarkowski yang udah kakek-kakek nggak ada bola, ya wajar lo umurnya beda 10 tahun, beda 20 tahun gitu kan. Lo sprint lawan Neto terus kayak gue pada apa saja kan, ya bukan suatu kemenangan, suatu lari yang membanggakan, tapi kan dalam game 90 menit lo pressing apa enggak, terus lo track back apa enggak, itu kan yang membedakan dia bisa involve apa enggak. Itu kan beruntungnya MU adalah punya Mbemo, Cunha dan juga Sesko. Di saat lu pengen bola pendek, lu bisa pakai Mbemo atau Cunha, tapi di saat lu pengen bola jarak jauh, lu punya Sesko. Dan ini harusnya dimanfaatkan dari awal musim. Sayangnya, lu dipilih atau dipimpin oleh pelatih yang gitu. Jadi buat gua
Balik-balik mulu lu tiga ngomongin. besar kan? Adi ini kita belum beres di sini. Lu yang ragu Aston Villa harusnya tetap ada tiga besar, lihat terbukti. MU tadinya 11 poin di bawah Aston Villa. Sekarang Udah bisa par, ada di sudah sama. peringkat ketiga. Unggulnya Selisih gol plus 4. Unggul selisih gol di tim yang pelatihnya lu anggap pelatih cocok ngegantiin MU, di striker yang ada Watkins yang katanya striker cocoknya untuk MU. MU nggak butuh. MU nggak butuh. Saat ini. Ya, saat ini. Tapi kan Emang sekarang di game apa MU bakal jatuh? Di game apa MU bakal Ya jatuh? belum sampai tahu musim? lah di. Masih ya kalau trajektorinya sekarang kan Ya, di game kalau apa Opta bilang kan kira-kira? 77 points. Trajektorinya sekarang? Cukup oke untuk 5-1 mengunci untuk mengunci Champions League spot gitu kan. Yeah. Kalau di asuhan Ruben Amorim katanya 50 sekian lah. Itu ada di peringkat udah 5 or overcome 6. sekarang. Jadi kan itu sekarang sudah sangat positif untuk Iya. Carrick gitu kan. Dan Šeško menurut gue sebagai starter on merit sih, Ji. Karena dari apa yang dia tawarkan Iya, dari last 8 matches 7 gol, kemudian 3 laga berturut-turut dia bisa berproses sangat positif dan bisa menjadi starter setelah gol-gol yang dia tawarkan gitu kan. Jadi sangat layak, dan ini juga gue berikan apresiasi ke Carrick untuk bisa mengaktifkan Šeško. Gitu dong. Oh iya, gue give credit where credit is due. Iya. Dan ya gue juga suka dengan Mickey Carrick ketika bermain gitu kan. Tapi Sebagai gue masih pelatih? belum bisa diyakinkan untuk pelatih karena kembali situasinya masih. Tapi kemarin kan gue udah bilang dengan kemenangan comeback itu kan CV-nya semakin mengkilap nih untuk bisa menjadi permanen di musim. Coba lu mau ngomong apa ke mendatang. fans MU yang kemarin lu ragukan bahwa mereka akan menang? Apa? Lu kan ragu kemarin MU bakal menang, coba. Lawan Crystal Palace. Semoga dia nggak jadi Ainge ya. Hah? Ainge kan Ainge juga Postecoglou punya rekor yang 11 pertandingan, 11 ingat gua nggak kalah. 8 menang. Abis 8 itu- menang 3 kali seri sih Iya. gua kan. Iya, abis itu Dan pada akhirnya tidak berselang lama. Yang oleh juga gitu kan. Iya. Iya sempat gitu. Oh, indah Jadi ya banget tetap awal-awal. aja kita tetap nunggu. Jadi Kalau nggak bisa- dibilang belum bisa kalau dibilang diyakinkan lah. nunggu kok dibilangnya nggak percaya. Percaya. Ya cuman kan lu tetap tuh in the long term lu bisa apa enggak gitu. Ainge dari awal musim. Ya, musim. ini nggak dari awal musim. Ya, pokoknya rentetan pertandingannya lah. Memperbaiki dong, memperbaiki dari tim yang hancur lebur. Rentetan pertandingan. MU hancur lebur, Gua yang Mas. bicara rentetan pertandingan. Ainge juga sebelumnya emang nggak hancur timnya. Hancur Apa? juga kan? Tapi kan dari awal musim. Ya tetap Punya aja dia pre-season, justru punya apa. justru susah memulai something yang di awal juga susah juga buktinya. Lebih susah mana sama di tengah musim? Sama aja. Punya Tapi masalah- presidennya punya sekarang masalah yang berbeda. dengan Carrick dengan roster yang sama tapi punya prestasi kayak gini, Ruben Amorim mukanya kemana ya? Nah iya. Gawat. Ten Sekarang Hag gimana Ten Hag? Hah? Ten Hag gimana? Ten Hag di mana ya? Di AZ. Ahmad. Ya. Masih ada yang melatih. Ya. Bukan ngelatih tapi. Oh, bukan ngelatih? Director Bukan, of football. bukan. Oh. Director of football kan? Oke. Nah, Mas, lu kalau melihat Amorim dari ya, iya bener. Bruno Fernandes, ini kan Kelas. berkali-kali dibahas nih sama CBS Golazo sama siapa, ditanya juga ke Gary Neville sama Roy Keane dan lain-lain. Kalau dia ada di squad MU yang 98 atau squadnya yang Buset. Ferguson yang 2008, menurut lu dia fit nggak atau bisa masuk nggak sebagai starter di sana? Bisa banget. Digantiin siapa kalau Scholes. serius lu gantiin Scholes? Iya. Oh, Gua nggak setuju kalau itu. Gimana Di ya? posisi itu ya, maksudnya kalau Iya, kalau iya. lo ambil di posisi itu siapa? Keane nggak mungkin. Iya. Posisi Carrick juga nggak mungkin 4-4-2 juga. kan itu kan dulu. 4-4-2. Ya. 4-4-2. Di posisi wings juga nggak. Nggak mungkin. Ya mau Fletcher kayak di kanan, mau Beckham kayak di kanan. Enggak, yang paling masuk akal ya di posisinya Scholes. Walaupun mungkin dia nggak sejago Scholes, cuman kalau dia masuk di posisi Scholes pun dia bisa memberikan kontribusi yang sama bagusnya menurut gua. Kan Scholes kerennya umpan-umpan ya kan. Yeah. Ya physical dia bagus. Ya mungkin kalau lo adu body ya Bruno sering jatuh lah. Yeah. Scholes enggak gitu. Cuman kalau dalam sisi ngumpan-ngumpannya ya Bruno menurut gua sih on par dengan Scholes ya. Dari sisi umpan-umpannya. Tapi apakah dia bakal segemilang ini saat ini? Karena kan kita tahu kegemilangannya dia adalah di saat bermain pre-roll, terus juga dia bisa nyetak gol juga, terus juga dia bisa lebih advance ke kotak penalti juga. Tapi sementara kan era 2008 let's say, ada Ronaldo, ada Rooney, ada Tevez, dia nggak butuh pemain kayak Bruno yang Iya. banyak juga nyetak gol, banyak juga. Ini akan kebagi karena- nggak sih karena dari egonya? tiga Di Portugal kan terbukti sebenarnya Iya, kan. karena tiga depannya udah bisa melakukan tugas penyerangan Betul. dengan tiga mereka Jadi sendiri. kan sekarang gitu. spesial karena depannya ya Iya, belum setajam itu belum kan. setajam itu, belum bisa menawarkan daya ofensif yang secara konsisten bisa mereka lakukan di setiap games, Ya. sehingga lo butuh pemain-pemain yang memang nge-supply lo di posisi depan gitu. Sementara sekarang ya emang agak sedikit berbeda gitu di posisinya. Ketika dia kemarin main di posisi nomor 6 memang nggak kelihatan perannya sebagai pemain yang sering umpan gitu. Tapi begitu lo dorong dia lebih ke depan, ya seperti balik lagi di era awal-awal kan, lo lihat pemainnya selalu bisa feeding pemain-pemain depan dengan umpan yang begitu akurat gitu. Jadi ya menurut gua kalau di era dulu walaupun gaya
bermainnya akan berbeda, tapi dia tetap bisa fit dengan quality yang dia punya. Gimana dia nih? Kayaknya kalau di era SAF dulu kan kayaknya emang gak ada number 10 murni yang emang kayak free roll seperti itu kan? Ya, kalau untuk menggantikan peran dari Scholes di tim Sir Alex Ferguson, menurut gua enggak ya. Tapi kalau di rotasi di antara Nicky Butt, Ya, Nicky Butt lah. Darren Fletcher, misalnya Bruno Fernandes mungkin ada di atas Even dari segi Veron aja mental dulu kan? technical quality. Iya, Sela Veron ingin menawarkan satu yang beda, tapi nggak fit in dengan Roy Keane dan kawan-kawan di midfield gitu kan. Tapi Bruno Fernandes tetap bisa menjadi pemain on rotation yang sangat bermutu untuk bisa membantu Manchester United di era tim kepelatihan Sir Alex Ferguson. Tapi untuk diperbincangkan di top 5 misalnya untuk bisa masuk dan menggantikan Scholes atau menggantikan Roy Keane atau menggantikan Eric Cantona sangat sulit lah. Gimana deh kalau Nggak penting. Bruno sebagai Nggak penting. Ngapain bahas gimana kalau Bruno masuk di tim 98, Iya. 2008. Ngapain? Gaya bermainnya beda, pelatihnya beda. Dulu 4-4-2 sejajar. Kalau Kalau lo balik, Scholes ada sekarang di tim. Bisa ngangkat apa Perannya enggak? kayak bakal kayak Bruno enggak sih. Enggak, dia membuat maksud lo kalau Scholes masuk gak di tim ini? Masuk lah gantiin Woi Maino. Bukan gantiin posisinya Bruno. Nggak bisa juga. Ya kita kalau bicara itu kan Iya. ya susah juga gitu. Nggak Jadi bisa. Bruno memang di perannya dia di MU sekarang ya sebegitu sentralnya memang. Tapi memang Hampir semenjual itu sih semua dari timnya dia. Ferguson dulu tuh. Sampai sekarang pun masih dibahas dan masih menjadi engagement. Iya, tapi lo setuju gak kalau Bruno bisa dibilang one of the best gelandang Iya. MU sepanjang masa? Gue udah bilang dari dulu, makanya gitu? gua diketawain makanya gue. Ya. Diketawain gitu. Jadi buat gue itu bukan hal baru untuk kalau ini yang gue bilang ya. Kalau Bruno Fernandes lebih fokus sama sepak bolanya, dia sangat berbahaya. Emang dia fokusnya kemana lagi selain sepak bola? Protesnya. Oke. Udah jarang. Oke. Makanya sekarang kan udah mulai fokus sama bolanya nih. Oke. Udah jarang udah. Dan di era Ten Hag dipegang- ya begitu. Nah, Di era Ten Hag. betul. Gue juga ngomongnya di era Ten Hag. Thank you, Mas. Sekarang dia fokus main bola aja. Bikin gol, memberikan umpan gitu, dan dia dimainkan di environment yang dia suka gitu. Kalaupun dia enggak, gue nggak suka menghayal-hayal kalau dia balik ke zaman Ferguson, nggak usah. Intinya MU lagi on the right track dan Bruno Fernandes menjadi pemain yang salah satu terpenting. Nah, gimana dengan Kobe Maino? Kemarin dengan komentator kan ngomong, ini kita kok bisa melihat pemain seperti ini nggak dimainkan di era Amorim itu? Sementara kemarin berkali-kali bersama Casemiro dan di laga Apa yang beda? kemarin sangat nyaman dia bermain dan Ya, punya apa yang beda? Apa yang beda? Carrick. Oh gitu. Preference pelatih. Ya, yang berbeda Carrick lah. Sekarang pemainnya sama-sama semua. Iya. Cara membuat pemainnya fit kecuali Maino cedera parah gitu. Tapi itu Enggak, bukan itu bukan. fatigue kan yang Enggak, itu. mungkin lebih harus dilihat sistemnya juga Ji. Skemanya. Ya, Carrick berarti dong. Iya, Dengan kalau lo 3-4-3. main dengan satu gelandang bertahan, satu gelandangnya Bruno, ya Maino dimainin sulit. bareng dia berantakan juga Mati. gitu. Iya. Emang dia harus pairing berdua. Berduanya pun harus sama Casemiro. Iya. Dia mau Ugarte, nggak jalan juga. Iya. Belum pernah dicoba kan? Berapa kali begitu ditarik Casemiro ganti Ugarte masih bareng Maino berantakan Langsung berapa kali goyang, kan? ya. Langsung goyang MU itu kan tergantung komposisi lo seperti apa gitu. Kalau kemarin emang di komposisinya lo hanya butuh dua gelandang dan salah satunya pasti Bruno, Maino dimainin pun ya belum tentu worse kayak sekarang gitu. Ya. Dia main berdua baru kita ngelihat Maino yang balik lagi kayak ketika awal mulai berseragam Berarti United. musim depan susah dong karena Casemiro bakal cabut. Nah itu dia harus Itu, cari dicari pengganti. Siapa Cari daerah yang susah bisa sih. pair on Casemiro untuk bisa merangkul Kobe Maino? Ya, itu Sulit kan juga. isunya kan Masa ambil nyarinya Modric? ada Martin, Elliot Ya, Anderson, Kobe Maino mah 100 Henderson. juta. Tapi kalau ngelihat dari Mani lo isu Ji, MU mah Ji. dari Madrid Mart aja, Chouameni. Madrid. Chouameni. ya, Iya. juga sih. Bagus sih. Iya, Banyak blundernya tapi dia juga Iya, bagus Ji. Tapi dia Chouameni. ya lu kalau buat level MU cocok lah harusnya. Iyalah. Chouameni, Gue iya. gak kepikiran Chouameni. Tapi kalau Kobe Maino, Adiani, Ya. kalau lihat dari chance-nya dia untuk menembus Piala Dunia, Nggak mungkin. chance-nya gede nggak buat lu? Kalau gue melihat masih ada chance dengan Oke. dia mempertunjukkan performance sekarang. Thomas Tuchel juga tentunya memorinya masih belum terlalu jauh. Lupa bahwa ini adalah pemain yang merupakan starter di midfield England di Euros Ya. dan tampil sangat konsisten. Dan kalau kita bicara potensi dengan adanya Rodgers, Elliot Anderson dan Kobe Maino di midfield dari Inggris, ini akan membuat adanya kenyamanan bermain yang bisa kita lihat dari tim ini gitu kan. Jadi potensi untuk Kobe Maino menjadi salah satu adisi sangat besar, apalagi kalau dia bisa konsisten hingga akhir musim tampil seperti ini ya di midfield dari Manchester United. Bukan sebuah hal yang sulit
untuk bisa langsung memasukkan lagi Kobe Mainoo ke dalam squad England, dan juga untuk Manchester United keputusan sangat mudah untuk Michael Carrick karena dia tahu potensi dari pemain ini. Kan kita sempat bingung kan kenapa Ruben Amorim seolah ingin melunturkan para pemain yang asli Manchester, yang peduli dengan Manchester United. Ya, itulah. Sudah tersingkirnya Rashford, kemudian dia menyingkirkan lagi Kobe Mainoo. Berarti kan ada something is wrong. Sayang, Ada mungkin power yang mungkin coba di Tapi kalian Declan Rice, Elliot Ruben Anderson Amorim. sih Enggak, menjadi starting line up ya. 2021 itu Rice sama Calvin Phillips ya? Iya. Ya. 2021. 2024 kemarin siapa ya? Kobe Mainoo Declan Rice sama sama- Declan Rice sama Bellingham. Oh ya, Bellingham. Bellingham sekarang menurut gue udah menjadi pilihan ketiga lah. Serius loh? Hah? Bukannya agak Belum dimajuin ke lah. depan justru? Rodgers menurut gue. Rodgers akan mengambil iya, posisi Rodgers juga belakangan Bellingham, Tuchel kayaknya lumayan Declan suka Rice, Kobe Mainoo, Elliot Anderson. Sebentar, ini Rodgersnya Aston Villa. Iya, Kan iya. dia winger. Iya, on the left. Ini mau pakai formasi apa 4-3-3. nih? On the left, Dex sama Kobe di tengah. That's the way to go. Elliot Anderson roaming dari kanan bisa ke area sentral bisa, itu yang dia Iya, lakukan. misalnya dua pairing tuh Declan Rice sama Elliot Anderson dong. Kobe Kobe. Kobe main loh. in the midfield. Terus Iya. Declan nggak main? Dex and Kobe. Dex. Oh, Iya. enggak sih gua Kobe Mainoo starter. Belum. Di Euros dia buktiin loh. Ya, iya kamu One of the hadiah best. nih Euros 2020. One of the best. 2020 Ya, satu. 2024. Kemarin. 2024. The last one. Iya. Kemarin. Iya, tapi kan He's a starter. formanya juga sekarang dimainin. Foden juga berarti bakal starter karena dia dulu starter loh. Foden's on the bench. Ya makanya sama, berarti nggak bisa. Euro juga dia starter, sekarang starter Tapi lagi. Foden gitu. apa yang enggak. ditawarkan Kobe Mainoo Ya, untuk Foden England juga apa yang ditawarkan. untuk menjaga balance? Kalau Saka jelek musim Sangat ini, baik. siapa penggantinya kira-kira? Kanannya menarik tuh. Ya kan? Makanya Karena gue jelek musim ini Iya, Saka. setuju. Iya, Saka. Kanan berarti Madueke. Ya anjay, malas banget anjir. Siapa lagi coba striker sayap kanannya? Dari cadangan Oh, jadi Harvey Barnes. starter. Harvey Barnes Harvey kiri Barnes juga. nggak kiri. Ya, Iya. Siapa dan kanan? Foden juga kiri kan? Foden juga kiri. Anthony Iya, Gordon mau iya. dimainin di center forward sama England. Tuh. Oleh karenanya dia nitip ke Eddie Howe. Makanya, Dikasih siapa dia main kanannya? di- Harry Kane kemana itu? Anderson. Nggak, winger kanan. Nggak usah pakai winger. Oh, masih pakai winger. Iya. Jared Si Bowen. Jared Bang tadi. si Jared Reece James Bowen. akan naik tinggi lah dari posisi right back. Masa nggak pakai winger aja? You don't need it. Rhys James apa Trent? Reece James. Rame lagi tuh. Reece James. Tapi yang ngambil set, Trippier. yang ngambil set piece juga rame tuh. Ada Dex, ada Reece James buat corners. Iya, kayaknya Saka tetap. Di, satu pertanyaan terakhir. Boleh. Selain hasil, ini kan pasti hasil lo untuk menjawab yang nyinyirin Carrick atau meragukan Carrick, apa yang membuat Carrick pantas ada di sana musim depan? Sebagai pelatih permanen ya, bukan interim. Satu dia murah, Oke. ya kan? Dua dia paham kultur. Oke. Gue bukan Rizal yang gue lebih suka Luis Enrique karena dia kulturnya sama. Kultur apa yang sama antara Enrique dan juga MU? Ya, dua itu. Ketiga, dalam hitungan instan pemain dan juga Carrick itu unite. Ini yang udah di Ten Hag nggak ada, di Amorim nggak ada, dalam hitungan hari langsung ada di tangannya Carrick. Terus juga, kalaupun dia dipermanenkan dengan harga yang nggak begitu besar, kompensasi kalaupun pada akhirnya dia gagal juga nggak begitu besar. Dan lagi-lagi bukan cuma menang, tapi bagaimana cara MU menang. Gitu. Nah, oke. Even City pun even Ya. City atau Liverpool, dua tim yang selalu gue highly rated, nggak selalu menang dengan nyaman. Aman, betul. Kalau betul. dipermanenkan ya jadi besar lah kalau dikompensate nanti lah. Dibandingin sama Enrique, sama Lah, Simone. iya, tapi tetap besar. Ya tapi kan komparasinya siapa besar itu. Iya. Kalau sama Luis Enrique, Simeone ya lumayan dong. Buset, Simeone mah mahal Wah, banget. itu Gila. dia. Even Ten Hag makanya. Amorim juga mahal loh itu. Apa? Even- MU aja sekarang udah harus Ragnik aja mahal. Amorim 16 million. Jadi ada, buat gua ada bantahan dari Sabto dan juga Adiani. udah mulai pada eling di sekarang udah pada iya bener kayaknya Carrick aja deh. Apa yang masih membuat kalian meragukan terlepas dari ya, emang itu belum ada hasil yang membuat ujian seorang Michael Carrick? Emery masih layak di MU Emery? Masih. Itu. Masih layak. Itu yang gue pengen denger. Tapi gue Masih gak lah, setuju itu sih. yang gua pengen Emery denger. posisinya gue gak mau lah kalau itu. Emery aja. Masih layak. Emery ke MU Ji, gua Nggak, happy. nggak, Carrick di MU, gua khawatir. Tapi Emery di MU, alhamdulillah doa Ramadanku terkabul. Kalau Emery menurut gua dari track record dia build bukan untuk liga. Nah, Di liga Tapi- dia main di 34, peringkat 34 max gitu. Selalu kecuali Sevilla, kalau kecuali kalau kita bicara PSG bahwa dulu ya. PSG gitu kan Ini bawa Arsenal itu nih. beda cerita gitu. Arsenal juga Oh, seperti itu gitu kan. Tapi kalau di cup competition ya he's the one kalau memang mau trofi itu. Ya. Ya, Cup competition tapi yang level Europa, 2 nih. Europa League. Europa League. Ya Europa League lah, Champions League, ya itu kan buktinya Aston Villa aja bisa melangkah lumayan gitu loh dengan materi seperti itu gitu di Champions League. Ya kalau dia
Dengan materi MU mungkin bisa lebih bagus nggak? bisa jadi kalau dia memang cup competition. Cuman lu nggak otomatis Rely on di liganya juga bakal bagus karena memang dari semua, dari Villarreal lah, dari Valencia lah, dari itu rata-rata memang cup competition yang bagus gitu. Tapi untuk itu dia main mau compete di liga sama Madrid Barca susah juga sih. karena kalau Liga Spanyol sekarang emang masalahnya itu mereka nggak bisa, nggak punya squad depth, nggak akan punya squad depth selama memang dari sisi financial Jangan mereka kan nggak squad mampu. depth, kualitas starter utamanya ini siapa main ini udah nggak ada yang jelas aja Dulu zaman mereka masih bisa melakukan itu, Sociedad bagus masuk di Liga Champion hampir degradasi, Villarreal masuk Liga Champion degradasi. Itu tim-tim seperti itu bisa seperti itu kualitasnya bisa turun. Beda banget di Liga sama di Cup ya. Dulu Malaga sempet ya Malaga. Itu mah banget kalau itu bangkrut. Tapi abis itu Malaga masuk semi, habis itu kan hancur. ada Nistelrooy. Iya. Gimana dia nih ada mantan soal kalau Michael Carrick semakin kesini semakin membuat gua agak condong untuk memberikan dia kesempatan kalau misalnya diberikan karena nggak bisa kita deny dengan prestasi yang sudah diberikan, masih unbeaten, coaching dia untuk para pemain United luar biasa termasuk Sechko. Defensively sekarang juga sedikit lebih aman, tapi kalau kita lihat dengan hilangnya Luke Shaw juga kemarin bermasalah kan. Masuknya Mazraoui tidak di posisi terbaiknya, di outplayed sama Ismail Sarr. Dan kalau Shaw juga keluarnya cukup panjang durasinya, ini juga cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau gue lihat Carrick dengan apa yang sudah ditawarkan sekarang, dengan dia mampu melakukan comeback, dengan bisa adjust timnya di mid game kemarin, ya sudah mulai cukup oke lah. Dan gue melihat ini ada potensi, mungkin dia bisa diberikan kesempatan. Tapi gue masih berpikir bahwa masih ada 2-3 nama yang harusnya ada di atas dari Carrick. Ayo sekarang. Sayangnya ya Thomas Tuchel sudah Tuchel extend, ayo. Terus Ancelotti nggak mungkin mau diperpanjang Brazil. Ayo siapa lagi? Luis Enrique Martinez ada di conversation Hansi Flick ke Liverpool aja udah. Ya, Hansi Flick masih kalau Hansi Flick gue mau sih. shaky di Barcelona, tapi gue tetap melihat Unai Emery sih, karena ya itu tadi dia bisa work with players juga, dia bisa mendevelop players juga, dan ketika dia masuk dia nggak langsung coba untuk pegang kendali total, tapi perlahan dia meyakinkan board, dia meyakinkan ownership, dan dalam kondisi nanti 3-4 kekalahan beruntun, gue tetap berpikir Carrick nggak punya solusi, tapi mungkin pelatih dengan pengalaman seperti Unai Emery bisa menavigasi lebih nyaman lah kondisi-kondisi yang mungkin akan ada sedikit kecewaan di tengah musim misalnya kalau terjadi untuk Manchester Panji United. setuju Emery? Enggak. Kenapa? Ya karena dia belum pernah menangani tim dengan ego dan pressure seperti MU menurut gue. Kalau PSG mah ya lo nggak bisa dibandingin lah. PSG pressure-nya orang nonton dia juga liganya berapa kali sebulan sih nonton PSG gitu kan, paling di Liga Champions doang. Nah, menurut gua itu yang tadi juga ditambah dengan rekor yang Mas Taryo bilang, dia di Liga pressure mungkin banyak yang dia pressure-nya gede juga, Sevilla pressure gede juga, cuman enggak dong, player sama power MU tim ya, dengan mungkin pressure player powernya itu, nah, itu kan, yang bikin ego di ruang gantinya itu yang banyak childish player-nya kita nggak pernah tahu gitu. Cuman kalau tekanan kayaknya all tertekan juga lah Liverpool. Tapi nggak ada yang lebih tinggi dari tekanan MU sih. Tekanan menurut gua gede sih. Iya, tapi apa yang udah dia Semua media sih terutama. tapi apa yang dia udah legend. Apa yang dia udah buktikan di Aston Villa dengan mengembalikan Villa ke tempat di mana mungkin seharusnya Villa ada di situ untuk konsisten dan berlaga di Europe. Kemudian juga sekarang dalam conversation untuk meramaikan persaingan ke Premier League, walaupun mereka dua batu jauh lebih sensasional dari Arsenal. Tapi tetap gue melihat ini adalah blueprint yang mungkin lumayan oke untuk dicoba. Apa yang lo bilang oke dengan keunggulan 11 poin dari MU sekarang disalib? Apanya yang oke? Karena mereka harus mereka main di banyak kompetisi mereka main di Eropa. Dan kemampuan untuk membeli pemain dari Aston Villa. Kalau itu alasannya sih, gue ketawa kemampuan banget. membeli pemain dari Aston Villa nggak sehebat dari Manchester United. Dengan roster yang ada di Villa, dia sudah melakukan miracle job untuk Aston Villa berada sekarang di posisi ini. Spendnya gede loh Villa. Not yet. Ya tapi untuk Not Villa. quite. Kalau Eddie Howe, maksudnya kalau bandingin dengan itu Dengan di Aston Villa, Eddie Howe juga melakukan. Eddie Howe juga punya job yang kesempatan, sama. tapi kalau gue lihat ketimbang Eddie Howe mendingan Carrick. langsung ke Michael Carrick aja. Iya, ngapain? Ya, itu dia dari. Ji, pelan-pelan udah mulai tersadarkan. Pelan-pelan, Ji. Besok nanti Bung Binder. Bulan Santai. Dari beras lagi mau winner nanti ke sini. Sebenarnya ada yang paling gue sukain juga selain Unai Emery, tapi mungkin agak berat ya. Apa-apa, siapa? Andoni Iraola. Iya sih. Oh, Iraola sih. Iraola oke sih. Tapi mungkin agak berat. Dikasih waktu nggak? Nah, itu. Iya, modelannya begitu. Iya, dia perlu Itu waktu. masalah Ya. waktu dan dia bisa megang ruang ganti nggak dengan. Betul. Tapi itu ego tinggi itu dia seperti itu. sebabnya dia terima job Bournemouth karena dia diberikan Waktu. durasi waktu ya
ya oleh the Black Knights. Ya. Gimana Jam Team, kalian lebih setuju dengan pendapat Aldi atau punya Pasti pendapat Aldi lain? lah. Gary, Kalau kali ini Aldi pasti. belum meyakinkan dari euforianya, apakah masih honeymoon period atau masih nanti ketika Tapi lo mendapatkan sebagai ujian? fans MU udah cukup 8 game itu udah. Menurut Bukan gua 8 game ya, Ji? Hah? Bukan 8 bukan 8 game ya, tapi dari cara mereka menang, menurut Iya, gua dalam 8 solid. dalam 8 game ini ya semua faktornya, ya the way they play. Iya, iya. Maksudnya Mas Aryo hasil, baru 8 game nih, gitu kan Mas? Menurut gua udah meyakinkan. Maksud gua belum ada krisis gitu. ya kalau nggak ada krisis sampai akhir musim gimana? Ya baru kita bicara. Iya, Yeah. makanya ya soalnya makanya kalau tanya gue, I believe in Carrick menurut gue gitu. Karena di awal I believe. gue sebenarnya meragukan dia. Gue bilang jangan kasih dia pekerjaannya karena ketika dia nggak lolos Liga Champions, ini akan menjadi harga yang sangat mahal untuk MU ketika dia nggak lolos Liga Champions. Tapi kalau dia bisa bawa Liga Champions, ya kasih jobnya gitu. He deserve the job menurut gue.